keren. Kalau ayam apa ya? Chicken. Kalau dapur? Dimanapun, wherever I teach my student, at the beginning, saya pasti mulainya itu dengan kata-kata itu. English is easy. Kenapa? Buat berubah masuk ke mindset mereka. Pertama itu bahwa, oh bahasa Inggris itu mudah. Plus metode saya memang yang sudah berhasil buat saya, yaitu saya ngajarin anak-anak itu bahasa Inggris seperti ibunya mengajarkan bicara, ngomong sama anak. Bahasa Inggris itu sebenarnya nggak sulit kalau kitanya mau belajar. Kesulitannya juga namanya juga bahasa asing gitu. Pasti diucapin oleh kita dalam bahasa sehari-hari kita yang biasanya bahasa Melayu, terus ke bahasa asing ya pasti sulit. Tapi kalau kitanya mau belajar nggak sulit pasti. Walaupun dia tinggalnya di pedesaan atau di kampung-kampung gitu, kalau kitanya punya kemauan dan punya cita-cita yang tinggi pasti bisa. My motto is impossible is nothing. Tak ada yang tak mungkin. You can be anything. You can be everything you wanna be. All you have to do just keep on learning. Never stop learning. Itu. Memang tadinya sebelum jadi tukang papeda saya mencoba berbagai macam profesi. Kemudian memang dari awal saya mempelajari tentang kehidupan, saya punya planning itu someday saya harus quit dari pekerjaan yang resmi yang 8 to 5 gitu kan. Pagi harus berangkat, pulang sore apalagi malam. Saya lebih mau untuk quit dari job yang kayak gitu, kerjaan yang kayak gitu, lebih ke kembali jadi manusia yang merdeka. Udah siap itu belum, Bu? Udah, bawain. Dek, bantuin. Teh, bantuin. Teh, bawain teh. Saya ingin merdeka. Tapi bukan berarti kita tidak bertanggung jawab dan tidak punya kewajiban. Karena sebagai kepala keluarga, saya punya kewajiban untuk I have to feed my family, right? Saya punya istri dan 2 anak. Tapi gimana caranya saya tidak mau terikat gitu. Nah, kenapa jualan papeda? Karena saya pikir saya bebas waktu, kemudian saya bisa bebas menentukan kapan saya mau jualan, dan saya juga tidak dibatasi penghasilan. Even walaupun stigmanya dagang papeda itu makanan anak kecil yang nggak keren dan sama sekali jauh dari background saya, latar belakang saya dulu kerjanya apa, latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang sosial teman-teman saya gitu kan. Tapi saya memutuskan untuk dagang papeda dan finally akhirnya saya I'm happy with that. Biasa nih namanya bumbu pasir pantai. Meskipun saya berganti profesi jadi tukang papeda, tapi tetap basically background saya memang seorang pendidik. Awalnya mulai terlena sih dengan oke, saya dagang papeda, income rumah sudah tercover. Kembali terlintas di pikiran bahwa oh kok saya jahat banget. Maksudnya adalah saya dititipkan satu ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, sama Tuhan, yang menurut saya ini sangat bermanfaat untuk kita share, kita bagikan. Sementara saya sudah coba, saya buka les bahasa Inggris dengan berbayar. Ya anak-anaknya banyak, tapi yang bayar kurang dari 10% ya. Akhirnya saya ngelihat anak-anak, oh mereka sayang banget, mereka punya potensi.
mereka punya kemauan. Saya bisa lihat api dari mata mereka, keinginan mereka. Dan saya sangat tergugah hati saya untuk, ya sudahlah kita gratisin aja sih, ngapain gitu kan. Kita bikin berbayar pun kita nggak dapet. Sementara untuk kebutuhan rumah tangga, dapur, alhamdulillah tercukupi dengan dagang papeda. Why not kita share aja gitu kan. Apa ya? Tanah. Keren. Kalau rumput? Keren. Keren. 1, 2, 3. Aku mau yang... Awalnya Purpose Jungle ini bisa tercipta dan ada, itu memang berbagai macam tahapan ya. Awalnya dari rumah saya, bahasa Inggris gadis itu, awalnya dari 2 orang, plus 2 orang anak saya jadi 4. Lama-lama anak-anak makin banyak. Alhamdulillah berhasil. Saya sedikit-sedikit berubah mindset, terutama anak-anak dulu deh. Saya nggak peduli orang tuanya mau berpikir sama atau enggak. Awalnya ya yang penting anak-anaknya mau belajar deh dulu gitu. Nah sering berjalannya waktu, anak-anak makin banyak, otomatis rumah saya kan kecil, nggak muat anak-anak. Saya sempat pindah ke satu tempat. Kita nih di Desa Lumpang tuh ada namanya gedung PKBM. Tapi karena memang kita mulainya siang ya, jam 10, itu anak-anak merasa kurang nyaman karena memang panas ya gitu. Kemudian terima kasihnya ada teman saya dari komunitas pencinta alam, Bapala namanya, itu nawarin ke saya, Mister gimana kalau anak-anak belajarnya nanti di tempat saya aja, enak di kebun gitu. Ajak anak-anak ke sini, ke tempat ini, Purpose Jungle yang sekarang. Saya lihat respon anak-anak, oh mereka ternyata senang. Saya pun ikut senang karena memang basically saya suka alam ya. Saya senang. Di sini ada banyak pepohonan, ada sawahnya juga, ada pohon bambu, anak-anak main air. Wah kelihatan mereka senang banget. Akhirnya saya kan ngikutin mereka lah. Yang penting saya bikin senyaman mungkin anak-anak itu untuk mau belajar. Kemudian anak-anak usul, Mister udah kita lesnya di sini aja dari pagi gitu kan. Dan akhirnya ya sudah, akhirnya sampai sekarang kita sepakat untuk silahkan Mister Boni digunakan tempat ini untuk hal-hal yang baik gitu, edukasi. Hi, my name is Cynthia Indrianti. My nickname is Indri. I'm 14 years old. I live in Cilangka, Parung Panjang, Bogor. My hobby is swimming. I was born in January the 1st, 2008. I want to be a doctor someday because I want to make my parents proud and I want to help my family and another people. So help me God. Indri, bahasa Inggris sangat penting karena zaman sekarang apa-apa pasti menggunakan bahasa Inggris, mulai dari komputer, nggak mungkin komputer pakai bahasa Jawa kan, karena komputer juga pakai bahasa Inggris, jadi penting sekali sih menurut Indri. Yuk. Oh bapak lagi libur juga. Ya, Neneng. Bu, Ma nggak nyampe Pak? Ya.
Awalnya sih percaya nggak percaya ya, karena seorang Mr. Boni, seorang tukang papeda keliling bisa bahasa Inggris gitu. Tapi setelah dengar Mr. Boni ngomongnya fasih banget dalam bahasa Inggrisnya, ya percaya di situ. English is easy. Barang. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Yes, I'm fine too, thank you. Jadi ada pepatah mengatakan, don't judge a book by its cover. Jadi kita itu nggak boleh menilai orang dari luarnya atau dari penampilannya. Karena Mr. Boni juga seorang penjual papeda yang ternyata jago bahasa Inggris. Tepuk tangan buat kalian semua, keren. Memang secara umum ya, semua tahu bahwa pendidikan bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, which is international language, dan it's very needed now, gitu kan. Oke, Barang, you read book every night. Barang. Dunia itu is in your hands sekarang kan. Artinya coba dicek kemana-mana bahasa Inggris itu les, bahasa Inggris, pelatihan bahasa Inggris itu nggak ada yang murah, mahal. Tapi kembali lagi ketika kita tinggal di tengah masyarakat yang memang mereka belum aware bahwa education is important, pendidikan itu penting, bahwa bahasa Inggris juga penting banget. Ditambah kemampuan ekonomi yang memang belum ada gitu. Ya sudahlah, kita yang lebih mengerti, yang lebih terbuka mindsetnya, kesadarannya sudah lebih duluan terbuka, ya kita mengalah untuk menang. Apa sih susahnya? Hidup tuh simple. Ketika kita punya sesuatu, ya kita bagi, kita share. Toh bahasa Inggris saya nggak habis. Ketika saya bagi-bagi kemana-mana, malah jadi banyak teman, banyak saudara. Tidak mau? Sekarang ke depan kita. Nah, sekarang kita. Di sini nih. Biar kelihatan. Tapi saya berprinsip begini. Orang kampung pun yang tinggal di kampung, mereka harusnya punya kesempatan yang sama untuk belajar bahasa Inggris. Tinggal kita yang sudah duluan bisa itu kita terapkan. Apa sih metode yang berhasil untuk saya? Tinggal kita share ke mereka. Saya pikir semudah itu. Intinya adalah pembiasaan, habit. Sesering mungkin, sebiasa mungkin, sekonsisten mungkin anak-anak ngomong bahasa Inggris. Makanya di tempat ini, di Perpus Janggal ini, kita kasih tagline di sini itu English area. English area. They must speak English. Thursday, Friday, Saturday. Kami atau kita. Menurut Indri, kalau nggak ada Perpus Janggal, terus yang nggak ada Mr. Boni juga mungkin dari Indri sendiri, Indri lambat gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Karena pelajaran di sekolah juga nggak diajarin public speakingnya gimana dalam bahasa Inggris gitu kan. Paling di sekolah materi juga. Pokoknya ada Perpus Janggal ini sangat membantu sih buat Indri sama anak-anak yang lain juga. Pertama, cinta kasih ya. Kita harus cinta anak-anak, harus sayang anak-anak. Ketika kita sudah mencintai sesuatu, objeknya kita cintai, itu hati yang berbicara, dari hati yang keluar. Kemudian dalam perjalanannya, prakteknya harus fun, harus menyenangkan. Anak-anak dunianya bermain, jadi kita harus masuk ke dunianya mereka. Pelan-pelan, nggak usah terlalu serius. Shoulder. Chest. Raisa nih. I eat rice every day. Ya, buat Indri, setelah Indri belajar bahasa Inggris dari Mr. Boni, di sekolah juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bahasa Inggris gitu, Indri jauh lebih mengerti gitu kan. Sedikit-sedikit mengertilah gitu. Buat anak-anak di sini juga, menurut Indri ya, yang masih umurnya di bawah Indri gitu, terus diajarin sama Mr. Boni bahasa Inggris,
apa ya, bagus gitu. Masih kecil udah bisa bahasa Inggris, udah tahu bahasa Inggrisnya ini apa, bahasa Inggrisnya itu apa gitu. Nih anak-anak, ada Pak Lurah. Saya hai tuh Pak Lurah tuh. Halo. Iya. Boleh salaman, bangun salaman dulu sama Pak Lurah lah. Ngatur satu-satu. Iya. I wanna make like kampung Inggris gitu. Dan saya mimpi itulah yang tetap membuat menyemangati saya. Tetap memberikan api dalam diri saya untuk keep on moving, terus jalan. Dan saya yakin sepertinya ini akan terjadi di sini, di Purpose Jungle, di kampung ini, di desa ini. Thanks God, terima kasih ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dukungan udah mulai muncul. Ada yang tepuk tangan tuh. Kalau penolakan sih nggak ada ya, tapi yang nyinyir banyak. Ada kata-kata begini, tuh ngapain sih Mr. Boni katanya, ngajarin anak bahasa Inggris gratis, emang udah kebanyakan duit. Nah itu ada. Padahal anaknya itu belajar juga di sini. Mungkin mereka tak kenal sama kata sayang. Tapi saya tidak akan berpatah semangat untuk terus gitu. Karena saya yakin ini hal yang baik kok. Ya kan? Saya yakin semesta alam ini akan mendukung. Dan alhamdulillah sampai saat ini supportnya bagus. Ya alhamdulillah sesuai dengan visi misi saya sebagai kepala Desa Lumpang, yaitu menjadikan Desa Lumpang yang cerdas. Ini sangat terkoneksi dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Mr. Boni CS. Siapa yang mau jadi presiden? Wah, saya sebagai pemerintah desa sudah melakukan pendekatan kepada Mr. Boni agar kegiatannya dilanjutkan dengan sebaik mungkin, dan saya juga sudah menginstruksikan kepada Mr. Boni agar bagaimana caranya kampung ini dibuat kampung Inggris, sehingga bisa mengangkat desa kami ke dunia yang lebih luas lagi. Aku mau nanya cita-cita, what do you want to become? So thank you so much. Pak Lurah ya. Saya sangat yakin dan optimis dengan kegiatannya Pak Boni mengajarkan anak-anak di sini untuk bagaimana cara berbahasa Inggris yang baik. Bahkan saya sudah menginstruksikan kepada Mr. Boni CS agar segera melakukan studi banding ke daerah Kediri, dan insya Allah untuk biayanya ditanggung oleh desa. 20 April 571 Masehi di rumah pamannya Abu Thalib dalam keadaan yatim karena ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia 7 bulan sebelum Nabi lahir. Alhamdulillah saya sangat mendukung sekali kegiatan. Harapan kita supaya ini katakanlah kampung Lahan ini bermanfaat bagi orang banyak gitu, karena amat sulit sekarang untuk di Desa Lumpang katakannya untuk mencari lokasi seperti ini Bu gitu kan. Tapi jangan sampai menjual tanah ini gitu kan untuk kepentingan proyek dan sebagainya. Ini Muhammad Ya alhamdulillah saya ngizinin tempat ini kan, karena saya begini Bu, daripada anak-anak yang kesehariannya mencetak HP mulu kan, lebih baik mereka untuk belajar disibukkan oleh bahasa Inggris gitu kan. Dulu kan juga saya pernah sama Pak Boni usul gitu ya, Pak Boni jangan hanya bahasa Inggris aja yang dipelajari kepada mereka usia-usia dini gitu kan. Pelajaran agama lah, tauhid, fikih dan sebagainya itu sangat penting sekali. Itu ke depan insya Allah akan membantu Pak Boni dalam hal sesuai dengan kemampuan kita gitu kan, yaitu untuk belajar fikih, tauhid dan lain sebagainya gitu, agar mereka anak-anak itu dibekali dengan akidah gitu kan. Adanya Purpose Jungle di sini menurut Indri sangat penting karena selain
Karena kita selain bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, juga ada pelajaran agama, terus juga ada perpustakaan. Buat kita bisa membaca gitu ya. Terus karena kan anak-anak zaman sekarang itu pada terobsesi oleh gadget gitu ya. Jadi adanya perpustakaan Jungle ini bisa banget ngajak anak-anak kita buat belajar di sini supaya tidak terlalu main gadgetnya gitu. I think until the end of my life, insya Allah mudah-mudahan saya selalu sehat terus. Tidak ada alasan untuk saya berhenti dan tidak akan berhenti sampai akhir hayat. Mudah-mudahan, hopefully begitu. Karena saya happy dengan berbagi seperti ini. Saya happy, berkahnya banyak, miracle-nya juga banyak. Pokoknya tadi, there is no reason for me to quit this activity. Nggak ada alasan untuk berhenti. Buat warga desa Lumpang, terutama kampung Cilangkap Perdayu, yang masih duduk-duduk aja, yang masih rebahan-rebahan aja di rumah, ayo kita belajar bahasa Inggris, datang ke Perpus Jungle karena kita nggak ada ruginya datang ke sini, karena kita langsung belajar sama ahlinya dan belajarnya juga gratis. Jadi kamu bisa lebih keren kalau kamu punya kemauan. Kalau bulan, ada yang tahu rice apa tadi? Kemudian eat, itu tuh makan, itu namanya verb. Mudah-mudahan kalian jadi orang-orang yang lebih bermanfaat, lebih besar lagi. Karena saya yakin kalian bisa, dan jangan takut bermimpi. Bermimpi karena semua berawal dari mimpi. Satu-satu, jangan berebutan, Karena mimpi saya memang, saya ingin menciptakan 1000 lagi Mr. Boni yang lebih hebat. Itu mimpi saya. Yakinlah masa depan kalian akan cerah dengan bahasa Inggris. Yakinlah masa depan kalian akan gemilang dengan bahasa Inggris. Abu tanah, alam. Kita harus